Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya, Erwan Sidiwijaya, di mata kuliah Entrepreneurship. Dan hari ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Saat sebelumnya teman-teman sudah memahami what's the essence of sociopreneurship. Kalian udah tahu sih apa itu sociopreneurship. Bagaimana orang-orang menyelesaikan masalah di masyarakat dengan menggunakan bisnis. Dengan ilmu yang dipakai berasal dari bisnis kapitalisme, bisnis pada umumnya, tapi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, sekarang di hari ini kita akan mencoba mendalami apa sih motivasi atau semangat seorang relawan sociopreneurship, seorang businessman yang berbasis sociopreneurship. Jadi di samping teman-teman juga bisa melihat video-video contoh dari usaha-usaha sociopreneurship di ini ya, di My Class ini, di pertemuan ini ada link-link videonya bisa kalian klik. Saya akan menjelaskan apa sih motivasinya. Jadi saat teman-teman melihat film-filmnya nanti, kalian bisa melihat nih karakter dari setiap pemeran yang memerankan seorang businessman sociopreneurship. Jadi ini ya aktivitas sociopreneurship atau kewirausahaan yang berbasis masalah di masyarakat. Nah, ini jadi sama, awalnya ada masalah, kemudian muncul rasa belas kasihan. Jadi karena memahami masalah, kemudian muncul kepekaan, dan rasa belas kasih ini akan menimbulkan keinginan untuk memberikan bantuan. Nah, langkah real yang dilakukan oleh seorang businessman entrepreneurship adalah merawat orang lain. Nah, ini ya, jadi pola interaksinya sociopreneurship itu berhubungan atau menempatkan masyarakat sebagai objeknya. Maksudnya objek di sini adalah masyarakat ini memiliki masalah, kemudian sociopreneurship muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut di masyarakat. Oke, jadi sociopreneurship ini hidup di masyarakat dan dia menyelesaikan solusi di sana. Oke, nah menariknya di samping solusi, namanya juga bisnis, mesti ada profitnya. Jadi ada set profit di sini. Nanti profitnya ini mau di-share semua ke masyarakat atau dia ngambil untung, kita lihat ada beberapa karakter yang menjadikan pengusaha ini memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Jadi, yang pertama ini adalah kepedulian itu dimulai dari keinginan atau berbagi sumber daya keuangan atau sumber daya fisik yang dimiliki atau sumber daya keahlian. Nah, berbagai sumber daya ini tuh disebut juga altruisme. Altruisme ada dua. Yang pertama yaitu altruisme murni. Yang kedua ada altruisme relatif. Kita lihat dulu ya, yang murni itu apa sih? Jadi yang murni itu, altruisme murni itu fokus membantu untuk memuaskan orang tanpa dia sendiri punya kepuasan pribadi. Jadi ya udah ikhlas aja nolong. Ini contohnya itu kalau teman-teman baca buku yang saya share di My Class itu adalah Mahatma Gandhi. Yang kedua, oh belum deh. Jadi saat orang fokus membantu untuk memuaskan orang lain tanpa dia sendiri punya motivasi apapun, jadi ikhlas aja. Yang dilakukan dia adalah meningkatkan kesejahteraan dan juga kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada relatif. Jadi altruisme relatif ini adalah orang-orang yang mencari kenyamanan dari kepuasan dan altruisme pengalaman, skill, dan pengetahuan yang dia gunakan saat dia berbagi sumber daya dengan orang lain. Jadi, justru di sini orang-orang itu tuh mencari kepuasan, mencari pengalaman, skill, dan juga pengetahuan dari proses ini. Nah, motivasi berikutnya yaitu community engagement atau ingin lebih dekat dengan masyarakat, ingin lebih lebih to masyarakat. Nah, maksudnya itu yaitu pertama, jadi bagian di masyarakat. Dan yang kedua, ini ada lagi memberikan kembali ke masyarakat. Jadi memberi kembali ini kalau teman-teman pernah nonton film Accelerate the Series di YouTube yang episode Keenan Pairs, dia bikin project campaign namanya itu Project Thank You. Jadi dia memberikan kembali apa yang sudah orang berikan kepada kita.
Nah, motivasi yang ketiga adalah welas asih. Wah, apa ini? Welas asih yaitu dipengaruhi oleh religiusitas sosial agama. Nah, ini mempengaruhi welas asih. Yang kedua, ada kemasyarakatan, yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan muncullah rasa welas asih itu. Yang ketiga, ada layanan sosial atau pribadi, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ketiga hal ini kemudian memunculkan rasa kepedulian. Dari kepedulian ini muncullah kepekaan yang manusiawi dan juga dukungan sosial yang kita berikan kepada orang lain. Dan juga keinginan untuk berbagi. Nah, motivasi yang ke 1, 2, 3, 4 adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah kemampuan atau kepekaan yang dilakukan oleh seseorang untuk merasakan penderitaan masyarakat. Dan ini yang menjadi motivasi dia untuk membangun sebuah social partnership. Motivasi yang kelima adalah murah hati, yaitu keikhlasan untuk memberikan waktu, uang, dan juga harta benda. Oke, sekian materi dari saya. Jadi di sini tadi kalau teman-teman perhatikan ada 5 jenis motivasi yang biasa mendorong orang untuk membuat sebuah usaha entrepreneurship. Yang pertama ada altruisme, terus yang kedua ada community engagement, terus kemudian yang ketiga ada ulas asih, keempat ada kasih sayang, dan juga keenam adalah murah hati. Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.